Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ikhwan dan akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas berbagai limpahan karunia yang dianugerahkan kepada kita, sehingga pada kesempatan yang berbahagia kali ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah ke atas junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan limpahan salawat dan salam tersebut akan selalu tercurahkan kepada orang-orang yang mengikuti petunjuk beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga mengikuti jejak para sahabat beliau radhiyallahu taala anhum ajma'in. Bapak dan Ibu jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pada kesempatan siang hari ini tentang fadl at-tamassuk bis sunnah. Pentingnya berpegang teguh dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana sahibul hajah memberinya judul Suamiku Bimbing Aku di Atas Sunnah. Walaupun yang hadir pada kesempatan kali ini tidak semua datang dengan imamnya, ataupun tidak semua memiliki imam, masih sholat sendiri di rumah. Tapi mudah-mudahan materi yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, karena sifatnya umum, bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Baiklah, sesuai dengan kesepakatan bahwa taklim kita pada kesempatan kali ini kita akan mulai pukul 1.30, dan alhamdulillah kita telah memulainya pukul 1.30 tepat. Ikhwan dan akhwat sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di tengah berbagai macam persoalan umat yang kita hadapi saat ini, adalah satu kelaziman untuk kembali kepada Safinatul Al-Ula, bahtera pertama yang dulu pernah membawa Nabi dan para sahabatnya, juga generasi selanjutnya, yaitu generasi tabi'in dan juga generasi tabi'in, pada kegemilangan Islam yang begitu luar biasa, sehingga 2/3 belahan dunia digoncangkan dengan sebuah peradaban yang lahir di tengah padang pasir yang sebelumnya tidak pernah diperkirakan oleh mereka, oleh dua bangsa yang besar saat itu, dua negara adidaya yang besar, Persia dan Romawi. Tetapi Allah Subhanahu wa taala
berkehendak bahwa peradaban tersebut harus muncul di tengah padang yang tandus yang sebelumnya, sebagaimana kami katakan tadi, tidak diperhitungkan oleh dua negara adidaya yang ada saat itu. Dengan apa bangsa Arab dan kaum muslimin meraih prestasi yang begitu luar biasa di dalam kancah sejarah? Tentunya dengan asas yang telah ditetapkan oleh Nabi mereka Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum beliau Sallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, taraktukum ala mahajjatil bayda. Aku tinggalkan kalian di atas jalan yang begitu terang. Lailuha kanahariha. Malamnya bagaikan siangnya, artinya terang. Apa yang telah ditinggalkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tidak ada yang samar. La yazigu anha illa halik. Tidak akan berpaling atau mencoba mengambil jalan lain lalu meninggalkan jalan yang telah ditinggalkan tersebut, itu jalan yang terang benderang tersebut, melainkan pasti akan celaka. Tidak ada satupun yang berpaling dari jalan terang yang telah ditinggalkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut, melainkan pasti akan celaka, kata beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hadis yang lain beliau mengatakan, taraktu fikum amrayni. Ku tinggalkan kepada kalian dua perkara. Lan tadhillu abadan ma in tamassaktum bihima. Kalian tidak akan tersesat selama-lamanya selama kalian terus berpegang teguh kepada keduanya. Kitab Allah wa sunnati. Kitab Allah dan sunnahku. Dua pusaka inilah yang menjadi warisan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan sebagai kunci untuk merebut kembali kejayaan umat, mengembalikan kemuliaan umat yang kini tengah terpuruk di tengah berbagai macam isu yang sengaja ditimbulkan untuk memojokkan kaum muslimin. Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana kata Imam Malik rahimahullah taala, as-sunnah, sunnah itu kasafinati Nuh, bagaikan bahtera Nuh alaihi salam. Siapa yang menaiki bahtera tersebut, maka dia akan selamat. Dan siapa yang berpaling untuk naik ke atas bahtera tersebut, tentunya dia akan tenggelam. Sedekat apapun pemilik bahtera tersebut dengan orang yang ada di sekelilingnya, sebagaimana Kan'an yang tidak bisa diselamatkan oleh Nuh alaihi salam sebagai ayahnya karena perbedaan yang terjadi di antara keduanya. Seperti itulah umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di zaman seperti saat ini, seperti orang-orang yang memilih bersama Nuh di atas bahtera, dan orang-orang yang berpaling dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka tersebut tidak jauh berbeda dengan Kan'an yang memilih untuk durhaka kepada ayahnya. Begitu juga orang-orang yang memilih berada di luar sunnah telah durhaka kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, tidak ada satupun jalan yang dapat mendekatkan kalian ke dalam surga, mengantarkan kalian ke dalam surga, melainkan telah aku terangkan kepada kalian. Dan tidak ada satupun jalan yang bisa mengantarkan kalian ke dalam neraka, melainkan telah aku jelaskan kepada kalian jalan tersebut. Ikhwan dan akhwat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu apa makna daripada sunnah itu? As-sunnah di dalam bahasa Arab artinya at-tariqah. Kalau dalam bahasa kita, tirakat. Dalam bahasa Indonesia. Atau
jalan, tapi bukan thariqat ya. Bukan thariqat. As-sunnah dalam bahasa Arab artinya at-tariqah atau jalan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la tattabi'anna aw la tattabi'anna sananan man kana qablakum shibran bi shibrin wa dhira'an bi dhira'in hatta law salaku juhra rabbin lasalaktumuhu. Nabi SAW, kalian pasti akan mengikuti sanan atau sunnah, jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hingga apabila mereka masuk ke dalam lubang dob. Dob itu apa? Ya? Pernah lihat dob? Ya? Dob mobil. Dob ya? Dob biasanya ada papan tulis di sini. Dob. Dob itu dalam bahasa Indonesia sebagian penerjemah menerjemahkannya dengan biawak. Tapi makna tersebut keliru. Kenapa? Biawak hukumnya haram. Dob bisa dimakan. Biasa dikonsumsi oleh orang-orang Arab pedalaman, orang-orang Arab Badui. Dan ketika Khalid ibn al-Walid memakan dob di hadapan Nabi SAW, Nabi SAW mendiamkannya. Ketika ditawari, beliau SAW mengatakan, aku tidak biasa, aku tidak suka memakan binatang tersebut. Jadi sejenis biawak, tapi bukan biawak. Sebab biawak hukumnya haram dan dob hukumnya halal. Sehingga terjemahan yang beredar saat ini di masyarakat yang menerjemahkan hadis tersebut dengan biawak, itu adalah terjemahan yang sangat-sangat keliru. Sangat-sangat keliru. Kata Nabi, kalian akan mengikuti jalan orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai-sampai apabila mereka memasuki lubang dob, ya, pasti kalian juga akan turut masuk ke dalam lubang tersebut. Lubang dob itu sangat sulit, mirip dengan lubang tikus, ya, berkelok-kelok di dalamnya. Tetapi kalaupun mereka akan masuk ke dalamnya, kalian pun akan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya kepada Nabi SAW, al-Yahud wa Nasara? Qala faman? Wahai Rasulullah, apakah mereka itu Yahudi dan Nasrani? Kata Nabi SAW, siapa lagi kalau bukan mereka? Artinya, kalian akan mengikuti jalan-jalan mereka, jalan-jalan orang Yahudi dan Nasrani, orang-orang sebelum kalian, tanpa kalian sadari. Ini maksud hadis Nabi SAW. Yang ingin kita ambil dari hadis ini adalah terjemahan kata sanan atau sunnah, yang berarti jalan, sebagaimana sabda Nabi SAW tadi. Ini dalam arti secara bahasa. Dalam istilah dijelaskan bahwa sunnah adalah segala perbuatan Nabi SAW atau ucapan beliau SAW atau biografi beliau SAW yang menjelaskan tentang sifat akhlak beliau secara khuluqiyah, secara penciptaan, dan juga secara adab beliau SAW. Secara ringkas bisa dikatakan semua apa yang diucapkan oleh Nabi, perbuatan Nabi SAW, ataupun sesuatu yang disetujui oleh Nabi SAW, hal tersebut dikategorikan sunnah, walaupun terdapat perbedaan definisi antara kalangan ahli hadis dan kalangan ahli usul fikih terkait dengan penjabaran lebih lanjut tentang makna sunnah Nabi SAW. Jadi segala ucapan, perbuatan beliau SAW, ya, atau terkait dengan bentuk tubuh beliau SAW atau akhlak beliau SAW, ini semuanya disebut dengan
sunnah. Semuanya ini disebut dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hukumnya wajib. Di dalam Islam, sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu berada pada martabat yang kedua di dalam tasyri' pensyariatan setelah Al-Quran. Kita ketahui bersama bahwa sumber syariat Islam itu ada berapa? 4. Ada yang mau coba lagi? 3. Ada yang mau coba? Al-Quran, sunnah atau hadis, dan ijma, konsensus para ulama. Ada 3 sumber yang disepakati di dalam Islam. Kemudian ada sumber-sumber lain yang tidak disepakati oleh para ulama seperti al-istishab, al-istihsan, baqa'u makana ala makan, dan lain sebagainya. Ini menjurus pada permasalahan usul fikih. Al-istishab itu hukum asal, di mana setiap sesuatu dikembalikan pada hukum asalnya. Segala sesuatu dikembalikan pada hukum asalnya. Agar tidak penasaran, anak beri contoh. Apabila seorang dalam keadaan berwudu, tiba-tiba dia ragu, sejam kemudian setelah sholat, masuk sholat asar, dia ragu, saya tadi dalam keadaan berwudu atau tidak. Dalam hukum Islam ada yang disebut dengan al-istishab al-asli, ya, ada disebut dengan al-istishab atau baqa'u makana ala makan, ya, baqa'u makana ala makan, yaitu keadaan hukumnya dikembalikan pada keadaan hukum awal yang asli. Apa itu? Bahwa dia dalam keadaan suci, dan kesucian tersebut tidak akan berubah dikarenakan satu keraguan. Bisa difahami? Bisa dipahami ya kawan ya? Contohnya tadi jelas ya? Faham Syekh? Faham? Mohon diulang kalau bisa. Ya, saya ulangi lagi ya. Dengan contoh insya Allah akan mudah kita serap. Apabila ada orang yang telah melaksanakan sholat zuhur, kemudian masuk waktu sholat asar, dia ragu, ya, apakah wudunya masih ada atau tidak. Dalam hukum Islam ada yang disebut dengan al-istishab atau baqa'u makana ala makan. Apa itu? Orang tersebut dihukumi pada kondisi awalnya bahwa dia dalam keadaan suci, dan kesucian tersebut tidak dapat dihilangkan atau digugurkan oleh keraguan-raguan. Artinya keraguan-raguan apakah dia suci atau tidak, hukum asalnya dia suci, sehingga tidak perlu berwudu kembali. Berbeda dengan apa yang difahami oleh masyarakat umum, tinggalkan kalau ragu-ragu, berwudu lagi. Tidak boleh. Justru kalau kita berwudu lagi, kita membuat syaitan gembira karena berhasil memasukkan rasa was-was di dalam diri kita. Ya, telah memasukkan rasa was-was di dalam diri kita. Nah, sunnah berada pada rutbah atau posisi yang kedua di dalam sumber hukum Islam. Dan sunnah Nabi SAW sebagaimana yang kami singgung tadi meliputi ucapan beliau dan juga perbuatan beliau SAW. Perbuatan beliau SAW kemudian dirinci oleh para ulama. Terkait dengan ucapan beliau, para ulama tidak berselisih pendapat bahwa setiap apa yang diucapkan oleh Nabi SAW itu adalah sunnah yang harus kita ikuti. Namun terkait perbuatan beliau SAW, di sini kemudian para ulama merasa perlu untuk menjelaskan apakah semua tentang Nabi SAW gerak-geriknya harus kita ikuti sebagai umatnya. Sebagian ulama mengatakan bahwa perbuatan Nabi itu ada yang sifatnya jibiliyah,
sesuatu yang memang telah Allah fitrahkan. Memang sudah seperti itu Rasulullah, seperti cara berjalan beliau yang cepat sallallahu alaihi wasallam. Apakah kita juga harus mengikuti cara berjalan beliau sallallahu alaihi wasallam? Kemudian ada perbuatan beliau yang sifatnya tasyri'iyah, sebagai bentuk pensyariatan. Yang pertama, ya, sifat jibiliyah ini yang rajih, pendapat yang kuat, ya, bahwa sifat jibiliyah tersebut tidak ada keharusan bagi kita untuk mengikutinya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, pakaian sehari-hari beliau adalah qamis. Ya, qamis itu apa? Pakaian Arab. Ya, Pakaian Arab. pakaian Arab. Kalau yang panjang jubah itu sebenarnya bukan pakaian Arab, itu pakaian Cina. Ya, pakai jubah yang putih panjang itu orang Arab baru mengenalnya belakangan. Itu sebenarnya aslinya adalah pakaian orang Cina. Dahulu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ada kebiasaan menggunakan izar dan rida. Izar itu pakaian bawah, rida itu pakaian atas seperti baju ihram. Nah, apakah ini harus kita ikuti? Para ulama menjelaskan bahwa terkait pakaian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, surban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua ini adalah kebiasaan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikembalikan kepada adat masyarakat beliau. Sehingga kita yang berbeda kultur dengan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak punya kewajiban untuk mengikuti itu semua. Bahkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang orang menggunakan baju syuhrah. Apa itu baju syuhrah? Antum nih Ustaz, istilah-istilahnya suka aneh-aneh. Baju syuhrah adalah baju yang menyelisihi urf kebiasaan masyarakat sekitar. Makanya para ulama menjelaskan kalau kita, ya, sebagai orang Indonesia lebih nyunnah, ya, lebih sesuai dengan sunnah ketika kita menggunakan baju koko, kemudian pakai sarung, kemudian pakai songkok. Itu lebih mengikuti sunnah. Kalau kita menggunakan jubah umpamanya, di tengah masyarakat yang menganggap jubah itu pakaian asing, sehingga saat kita memakainya mengundang perhatian, nah, perhatian dari orang-orang inilah yang dikategorikan dengan syuhrah. Dan kata Nabi SAW, siapa yang memakai baju syuhrah itu baju yang dia terkenal dengan baju itu. Ya, dia terkenal dengan baju itu dan membuat orang lain memperhatikan dia, menjadi pusat perhatian. Kata Nabi SAW, kalau seandainya seperti itu, maka Allah Subhanahu Wa Taala akan memakaikan dia dengan pakaian dari api neraka pada hari kiamat. Akan tetapi bila baju tersebut telah dikenal dan sudah menjadi biasa di dalam masyarakat Indonesia, di mana masyarakat kita sejak zaman dahulu seperti kita lihat, ya, Imam Bonjol dan lain sebagainya sudah memakai jubah, maka jubah tersebut tidak menjadi syuhrah, tidak lagi menjadi baju syuhrah di negara kita. Ya, tidak lagi menjadi baju syuhrah di negara kita. Makanya kalau kita mengunjungi Arab Saudi, kita ke Madinah menggunakan pakaian sarung, baju koko dan kopiah, itu insya Allah tidak syuhrah karena kondisi masyarakat Madinah sifatnya heterogen. Tapi kalau kita keluar ke Riyadh, ya, kita keluar ke Riyadh, ke Dammam, menggunakan sarung, kemudian pakai baju koko kemana-mana. Kalau sarung di orang Arab itu pakaian kamar. Sarung, menggunakan sarung bagi orang Arab itu pakaian kamar, tidak boleh dipakai di luar rumah. Kalau di Arab seperti itu, ya, orang kalau pakai sarung itu antum habis ngapain? Itu kalau di Arab seperti itu, karena itu pakaian kamar, bukan pakaian luar rumah, menjadi syuhrah. Nah, perbuatan-perbuatan yang sifatnya jibiliyah seperti ini, para ulama mengatakan itu tidak termasuk sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita menggunakan pakaian daerah kita, ya, kecuali kalau memang di daerah kita tersebut, ya, pakaian jubah atau qamis dan lain-lain sebagainya sudah menjadi hal yang biasa, maka
dalam kondisi yang seperti ini dia tidak dianggap sebagai pakaian syuhra dan boleh untuk dikenakan, apalagi dengan maraknya kajian saat ini di mana-mana kita lihat ada orang pakai gamis atau orang pakai jubah, ya, sehingga pakaian tersebut tidak lagi terlalu mengundang perhatian dan boleh untuk kita pakai. Kemudian ada sifat dan perbuatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang tasyri'iyah, yang itu merupakan bentuk pensyariatan. Nah, ini kita harus teliti. Kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, kita tidak boleh menyelisihinya. Apabila Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya, kita tidak boleh menyelisihinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan tangan kiri apabila makan dan minum, dan ditekankan lagi oleh sabda serta ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW mengatakan apa? Makan dan minumlah kalian dengan tangan kanan, karena sesungguhnya syaitan makan dan minum dengan tangan kiri. Nah, sebuah sunnah apabila dilakukan oleh Nabi SAW dan ditegaskan oleh ucapan beliau SAW, maka sunnah tersebut berada pada rutbah yang kuat. Dan apabila terjadi perselisihan antara ucapan beliau SAW dan perbuatan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, yang kita pegang adalah ucapan, sebab ucapan adalah bentuk pensyariatan hukum, sementara perbuatan tidak semuanya merupakan sumber hukum. Saya kira jelas ya? Ya, saya kira jelas. Nah, perbuatan-perbuatan yang sifatnya tasyri', pensyariatan, begitu juga dengan ucapan-ucapan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, ini mahallul ihtimam, harus kita perhatikan di dalam kehidupan keberagamaan kita, terutama di dalam masalah ibadah. Dalam ibadah, para ulama memberikan kaidah al-aslu fil ibadah at-tahrim. Hukum asal dalam sebuah ibadah itu adalah at-tahrim, pengharaman. Dalam arti kita tidak boleh melakukan satu ibadah kecuali memang kita temukan dalil yang menunjukkan bahwa itu adalah ibadah. Ini hukum asal dalam ibadah. Berbeda dalam muamalah. Dalam muamalah atau hal-hal yang sifatnya duniawi, sebagaimana jual beli dan lain-lain sebagainya, hukum asalnya mubah, boleh. Sampai kita temukan ada dalil yang melarang bentuk transaksi tertentu. Tetapi dalam masalah ibadah, kita tidak boleh melakukan satu ibadah sampai kita ketahui secara qat'i, pasti, bahwa hal tersebut adalah ibadah. Oleh karena itu para ulama usul fikih menyebutkan bahwa al-aslu fil ibadah at-tauqifiyah. Hukum asal ibadah itu tauqifiyah. Apa itu tauqifiyah? Sesuatu yang dilakukan harus mengacu pada dalil yang sahih. Pertama, dia harus sahih. Yang kedua, dalil tersebut harus sharih. Selama ini kita bilang ada hadis yang sahih, apalagi ini sharih, jelas. Artinya ibadah tersebut kita tidak simpulkan dari kemungkinan yang dibawa oleh dalil itu, oleh hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu. Contoh, ya, dalam kehidupan kita sehari-hari, kita kadang mendengar ada orang yang melakukan zikir bersama. Kita tanya dalilnya apa? Oh, dalilnya Nabi SAW mengatakan, ya, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, saling mengajari di antara mereka, hingga Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menurunkan ketenangan dan lain-lain sebagainya. Ini dalil bahwa bolehnya kita berzikir secara sama-sama di masjid menjadi ketenangan. Kemudian Rasulullah juga pernah bersabda, idza marartum bi rawdatin min riyadil jannati farta'uha. Apabila kalian melewati salah satu taman di antara taman-taman surga, maka hendaklah kalian singgah ke taman itu. Sahabat bertanya, taman surga itu apa wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab, halaqatul dzikir. Halaqah dzikir. Nah, ini dalilnya sahih. Tapi apakah dia sharih? Kita lihat apa kata para ulama. Maksud daripada halaqah dzikir di sini adalah majelis ilmu
sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian tabi'in, majelis halal dan haram. Majelis halal dan haram, sehingga membawanya pada makna zikir berjamaah keliru. Kenapa? Karena tidak sharih bahwa itu adalah yang dimaksud adalah zikir berjamaah, tapi yang dimaksud adalah halaqatul zikir, halaqah ilmu. Jadi seperti itu. Jadi kalau kita melihat hadis Nabi, kita lihat ini hadis sahih, iya sahih, sharih tidak, jelas tidak. Jangan sampai kita membangun satu ibadah di atas kemungkinan yang kita pahami dari satu hadis. Ya, jangan sampai kita membangun satu ibadah ya di atas hadis yang kita pahami kemungkinannya saja, ihtimalnya saja, bukan pada sesuatu yang sharih dari hadis tersebut. Nah, ini penting sekali di dalam ibadah kita. Kenapa? Sebab kapan kita keluar dari manhaj ini, dari jalan ini, dari metode beragama yang telah digariskan oleh Rasulullah ketika mengatakan kepada Irbad ibnu Sariyah dan kawan-kawannya. Dalam hadis Irbad ibnu Sariyah, mungkin sering kita dengar di majelis-majelis ta'lim. Kata Irbad ibnu Sariyah, wa'adana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin mau'izatan dharafat minha al-uyun wa wajilat minha al-qulub. Kata Irbad, satu hari, ya, para ulama mengatakan peristiwa tersebut terjadi pada subuh hari. Setelah Nabi SAW salam, beliau memberikan wejangan kepada para sahabat, ya. Nabi SAW, sahabat yang melihat menangkap, kok pesan ini seolah-olah pesan perpisahan dari Nabi, ya, sehingga salah seorang di antara sahabat berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Wahai Rasulullah, pesan Anda ini seolah-olah pesan seorang yang akan berpisah. Fa'ausina, tolong wasiyati kami. Kata Nabi SAW, usikum bitaqwallah. Aku wasiatkan kalian untuk bertakwa kepada Allah. Wassam'a wa ta'ah, dan selalu mendengar dan juga taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyiyun. Walaupun yang memimpin kalian seorang budak Habsyi, Ethiopia, budak hitam. Dalam fikih, seorang budak itu tidak memenuhi syarat untuk menjadi seorang pemimpin. Tetapi apabila dia diangkat sebagai pemimpin oleh orang-orang yang ada di sekitarnya, maka wajib bagi orang-orang yang menjadi bawahannya untuk taat kepada pemimpin tersebut. Makanya kata Nabi SAW, walaupun yang memimpin kalian adalah budak Ethiopia. Dalam riwayat yang lain, ka'anna ra'sahu dhabiba, yang kepalanya kecil-kecil. Kalau seandainya mereka yang memimpin kalian, kata Nabi SAW, dengar dan taat. Kemudian kata Nabi SAW, fa'innahu man ya'ish minkum. Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang nanti akan diberi umur panjang. Siapa yang jadi objek bicara di sini? Sahabat Nabi SAW. Artinya dekat sekali antara peristiwa-peristiwa yang digambarkan oleh Nabi dengan zaman para sahabat. Kata Nabi, siapa di antara kalian yang diberi umur panjang, fasayara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat perselisihan yang begitu banyak terjadi di tengah-tengah umat. Nabi mengabarkan itu kepada para sahabatnya. Nanti setelah aku wafat, nanti kalian akan lihat banyak perselisihan di tengah-tengah umat. Bila itu terjadi, kata Nabi, alaikum bisunnati, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa ar-rasyidin setelahku. Addu 'alaiha bin nawajid, gigit sunnah tersebut dengan gigi geraham kalian, artinya pegang yang erat. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan segala hal yang baru di dalam agama. Fa inna kulla bid'atin dhalalah, karena setiap bid'ah itu sesat. Ini kata Nabi, bukan kata Wahabi, tapi kata Nabi SAW.
bahwa setiap yang baru di dalam agama, ingat, di dalam agama, kalau dalam hal-hal duniawi tidak masalah, silahkan mau berkreasi, mau berbuat apa dalam hal-hal duniawi, tapi dalam hal agama, kata Nabi, setiap bid'ah itu sesat. Kata Umar, wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat tempatnya di dalam neraka. Nabi SAW sudah mewanti-wanti akan terjadi perselisihan, karena memang uqulun nas yatabayan, kata para ulama, jalan berpikir manusia itu berbeda-beda. Dan sejarah perselisihan di dalam Islam, perbedaan di dalam Islam itu sudah jauh, ya, bahkan saat Rasulullah SAW hidup. Tapi ya, yang berbeda ketika Rasulullah SAW masih hidup, sahabat kemudian berselisih. Contoh perselisihan yang terjadi di antara sahabat, ya, yang itu dibangun di atas ijtihad seorang sahabat. Dalam satu peperangan, ada salah seorang sahabat terluka. Salah seorang di antara mereka mengatakan, kamu tidak punya jalan lain untuk bersuci. Malamnya dia junub, terluka, perang di siang hari, malamnya dia junub. Masuk sholat subuh, kata sahabat yang lain, kamu tidak punya jalan kecuali mandi. Akhirnya dia mandi dan mati, wafat. Nabi SAW ketika disampaikan kabar ini, Nabi SAW mengatakan, qatalahumullah, mereka orang itu telah kalian bunuh. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan kalian. Semoga Allah Subhanahu wa taala membinasakan kalian. Kemudian Nabi SAW mengatakan di akhir sabdanya, bukankah obat dari kebodohan itu bertanya? Artinya, kalau kalian terjadi perselisihan di antara kalian, aku masih hidup di tengah-tengah kalian. Kuncinya adalah bertanya kepada aku. Jadi semua perselisihan yang terjadi di zaman Nabi SAW bisa diredam dengan merujuk kembali kepada Rasulullah sebagai marja, rujukan yang pertama di dalam tasyri' setelah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu Rasulullah SAW wafat, dan sebelumnya telah memberikan gambaran bahwa di dalam din ini akan terjadi perselisihan. Dan memang benar, setelah beliau SAW wafat, perselisihan yang terjadi di antara para sahabat yang pertama, apa itu? Ya, belum khilafah. Sahabat berselisih. Perselisihan yang pertama terjadi setelah Rasulullah wafat apa? Ya, sholatin. Bagaimana menguburkannya? Apakah dengan lahat atau dengan? Apakah menguburkan? Apalagi? Ada yang mau coba? Perselisihan yang pertama adalah apakah Rasulullah mati atau tidak. Terjadi perselisihan antara dua sahabat besar, Abu Bakar dan mayoritas kaum muslimin dengan Umar. Umar terbawa dengan kesedihan. Umar mengatakan tidak, Rasulullah itu hanya pergi menemui Tuhannya sebagaimana Musa menemui Tuhannya, dan dia akan kembali, dia tidak mati. Bahkan beliau mengucapkan kalimat yang sangat fenomenal, siapa yang mengatakan Muhammad mati, aku akan tebas batang lehernya, kata Umar radhiyallahu taala anhu. Ini perselisihan pertama terjadi di dalam Islam. Apakah Rasul itu mati atau tidak? Tetapi perselisihan itu berhasil diredam oleh siapa? Oleh Abu Bakar. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Abu Bakar membacakan firman Allah, wa ma Muhammadun illa Rasul. Tidaklah Muhammad itu kecuali sebagai seorang Rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Telah berlalu Rasul-Rasul yang sama seperti dia. Afa imma ta'u qutilan qalabtum ila a'qabikum. Apakah ketika dia meninggal atau terbunuh, kalian akan berbalik arah menjadi kufur kembali? Umar mengatakan seolah-olah ayat tersebut baru aku dengar saat Abu Bakar membacakannya. Artinya perselisihan yang pertama di dalam Islam ini intinya berhasil diredam dengan kembali kepada Al-Quran. Muncul perselisihan kedua, selesai yang pertama. Sekarang yang kedua, di mana Nabi akan dimakamkan. Sahabat yang berselisih, ada yang mengatakan kita kuburkan di Palestina, tanah para nabi. Kita kuburkan di sana, tanah para nabi. Kita kuburkan di fulan, di fulan, di fulan. Abu Bakar datang dan mengatakan, saya pernah mendengar Nabi SAW bersabda, setiap nabi itu dimakamkan
di tempat di mana dia meninggal dunia. Perselisihan berhasil diredam dengan apa? Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau dimakamkan di kamar Aisyah, karena Rasulullah mati di atas pangkuan Aisyah. Aisyah mengatakan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam mati di atas dada dan di bawah daguku Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya beliau dimakamkan di kamarnya Aisyah. Sehingga kalau ditanya Nabi dimakamkan di mana, Masjid Nabawi atau di rumah Aisyah? Rumah Aisyah. Kita tidak boleh mengatakan Nabi dimakamkan di Masjid Nabawi. Tuh. Tapi buktinya makamnya Nabi ada di Masjid Nabawi. Nah, ini penjelasannya panjang lagi. Ya. Dahulu hujrah atau kamar Aisyah. Jadi Nabi itu kalau lihat rumahnya itu hanya bilik-bilik, kamar-kamar, tidak ada rumah yang besar, tapi kamar-kamar. Bilik-bilik kecil. Aisyah radhiyallahu taala anha, biliknya tepat berada di samping kiri Masjid Nabawi, menempel. Dan Nabi SAW biasa keluar untuk mengimami kaum muslimin melalui pintu yang ada di tempat itu. Dahulu tempat tersebut belum menjadi bagian dari Masjid Nabawi. Kemudian di zaman Uthman terjadi perluasan yang besar-besaran. Rumah Aisyah masih di luar Masjid Nabawi. Berganti kekuasaan, berganti rezim, terjadi perluasan terus terhadap Masjid Nabawi, sehingga Masjid Nabawi makin melebar ke arah kanan. Di zaman Al-Walid bin Abdul Malik, ya, ada instruksi bahwa kamar Aisyah harus kita masukkan di dalam masjid. Kenapa? Tidak mungkin perluasan akan ke kanan terus. Mimbar kita akan taruh di mana? Akhirnya dimasukkanlah kamar tersebut ke dalam masjid dan diingkari oleh semua ulama yang hadir di Madinah waktu itu, termasuk Sa'id ibn Musayyib. Umar bin Abdul Aziz yang saat itu menjabat sebagai gubernur tidak bisa melakukan apa-apa. Ini perintah khalifah. Akhirnya beliau memiliki ide, okelah kita masukkan, tapi kita akan buat dinding yang akan memisahkan makam atau rumah Aisyah ini dengan masjid. Akhirnya dibuatlah dinding, ya, pertama segi 4, ya, kemudian segi 4 di ujung bagian yang menghadap ke arah makmum dalam bentuk segitiga trapesium. Nah, ini menghadap tepat ke arah makmum sehingga orang kalau sholat tidak tepat menghadap ke kubur Nabi. Jadi modelnya seperti ini. Modelnya seperti ini. Ini inisiatif dari siapa? Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah. Sehingga saat ini kaum muslimin kalaupun sholat di situ tidak langsung menghadap ke arah kuburan Nabi SAW. Kemudian setelah itu dilarang untuk sholat tepat di samping kiri dari rumah Aisyah radhiyallahu taala anha, karena itu bukan bagian dari Masjid Nabawi tapi bagian dari kediaman tempat tinggal ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha. Jelas ya? Kembali ke inti permasalahan. Perselisihan yang kedua terjadi. Diselesaikan dengan apa? Dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang siapa yang akan menggantikan Nabi? Terjadi lagi perselisihan. Diselesaikan dengan ijma. Begitu seterusnya. Dengan kesepakatan kaum muslimin bahwa Abu Bakarlah yang akan menggantikan beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jalan untuk kita keluar dari berbagai perselisihan yang ada di tengah umat Islam saat ini, kembali kepada metode yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itulah, sebagaimana dalam muqaddimah tadi, saya menyinggung ucapan Imam Malik yang mengatakan sunnah itu seperti bahteranya Nabi Nuh. Siapa yang ikut naik di atas bahtera tersebut, dia akan selamat, najah. Dan siapa yang enggan untuk naik ke atas bahtera tersebut, dia akan tenggelam. Sebagaimana Kan'an dulu yang pernah membangkang kepada Nuh alaihissalam. Tidak peduli apakah dia seorang anak, dia seorang ayah, selama dia membangkang, tidak mau mengikuti perintah Allah, tidak mau mengikuti petunjuk Nabi SAW, maka dia akan celaka. Makanya para sahabat ketika menafsirkan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang benar. Para sahabat mengatakan jalan yang benar adalah jalan yang pernah ditempuh oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ujung satunya pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
dan ujung yang lainnya mengarah ke arah surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang tidak melalui jalan itu, maka dia tidak akan sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk hidup Rasulullah adalah jalan yang akan membawa kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Benarlah apa yang kata Nabi, la yazigu anha illa halik. Tidak ada yang berusaha berpaling dari jalan tersebut melainkan pasti akan celaka. Sallallahu alaihi wasallam. Penting sekali ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala untuk kembali kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis Irbad yang tadi yang kami sebutkan, Nabi SAW mengatakan, iyyakum wa muhdatsatil umur, hati-hati dengan segala hal yang baru. Karena setiap bid'ah itu sesat. Kata Abdullah ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, kullu bid'atin dhalalah wa in yarahan nas khairah. Semua bid'ah itu sesat sekalipun manusia melihatnya baik. Kata siapa? Abdullah ibnu Umar, didikan Nabi SAW, bukan muridnya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, bukan. Tetapi muridnya Nabi SAW. Beliau mengatakan semua bid'ah itu sesat sekalipun manusia memandang itu baik. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, ittabi'u wa la tabtadi'u. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum. Ikuti, kata Abdullah bin Mas'ud, ikuti saja yang sudah ada. Jangan membuat hal-hal yang baru, mereka-reka hal yang baru. Faqad kufitum. Kalian sudah dicukupi dengan sunnah Nabi SAW. Oleh karena itu disebutkan oleh para ulama, andai kita sibuk dengan sunnah Nabi SAW, dalam 24 jam kita tidak akan punya waktu sedikit pun untuk melakukan hal-hal yang tidak dilakukan oleh Nabi SAW. Yang penting ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, akhwat rahimakumullah, di zaman ini penting sekali untuk kita kembali kepada sunnah dan petunjuk Nabi SAW. Nah, sebagai bentuk hukuk al-Mustafa, ya, kenapa kita perlu kembali kepada sunnah Nabi SAW? Pertama, kembali kepada sunnah Nabi SAW merupakan bentuk ketaatan kepada beliau SAW. Ya, pepatah Arab mengatakan, taksin nabiyya wa anta taz'amu hubbahu. Kamu itu menyelisihi Nabi, tapi kamu menyangka kamu mencintainya. Hada la umrika fil qiyas syani'un. Ini dari sisi analogi adalah hal yang sangat buruk. Lau kana hubbuka sadiqan la ata'tahu. Kalau seandainya cintamu itu jujur kepada Nabi, pasti kamu akan mencintai dan mentaati Nabi. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u. Karena orang yang mencintai itu akan selalu taat kepada orang yang dia cintai. Dan ini ada di dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan, apabila kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Siapa? Rasulullah SAW. Jadi jalan untuk mendapatkan cinta Allah dan ampunan Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mengikuti Rasulullah SAW, dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya sebagian tabi'in mengatakan, kalau seandainya kamu itu ya bisa untuk tidak menggerakkan rambutmu kecuali dengan sunnah, lakukan. Maksudnya apa? Pastikan dalam setiap aktivitas kita selalu ada sunnah Nabi SAW di dalamnya. Kenapa? Agar bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian mengikuti sunnah merupakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla berfirman, wa ati'ullaha wa ati'ur rasul. Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul. Wa ulil amri minkum, dan ulil amri di antara kalian. Ulil amri ya, itu ditafsirkan oleh sebagian ulama, yang dimaksud adalah pemimpin yang pertama, yang kemudian yang kedua adalah pemimpin di dalam agama, yaitu para ulama. Dan kita tidak akan dikategorikan sebagai orang yang taat kepada Allah sebelum kita taat kepada Rasulullah dan menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, 3 hal yang disinggung secara bersamaan di dalam Al-Quran. 3 hal yang disinggung
secara bersamaan di dalam Al-Quran, di mana tidak sempurna, ya, salah satu di antara keduanya bila salah satunya tidak terpenuhi. Jadi 3 hal yang selalu bergandengan di dalam Al-Quran. Yang pertama, firman Allah Subhanahu wa taala atau perintah Allah untuk mentaatinya dan mentaati Rasulnya. Di mana-mana itu selalu bergandengan. Atiullah wa atiur Rasul. Artinya, bila ketaatan kita kepada Allah ada, tapi ketaatan kita kepada Rasulullah tidak ada, maka tidak sempurna ketaatan kita kepada Allah, bahkan tertolak. Begitu juga kita taat Rasul tapi tidak taat Allah, tertolak. Yang kedua, perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua dan perintah untuk tidak menyekutukan Allah. Ini selalu bergandengan. Ya. Allah Azza wa Jalla berfirman sebagaimana di dalam surat Luqman, ya. Ingatlah ketika Luqman berwasiat kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang nyata. Jangan sekutukan Allah. Ya. Di dalam Al-Qur'an yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana." Di dalam firman Allah yang lain, "Anishkurli wa liwalidayk." Bersyukurlah kalian, berterima kasihlah kalian kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Ini selalu disinggung oleh Allah secara bersamaan. Perintah untuk berterima kasih, tidak menyekutukan Allah, dan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Yang terakhir adalah zakat dan sholat. Ini juga selalu disebutkan. Lebih di dalam Al-Quran ada 84 kali Allah menyebutkan perintah tersebut secara bergandengan. Zakat dan sholat. Dimana kalau kita sholat, zakat tidak kita keluarkan, maka sholat kita juga bisa jadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ditolak oleh Allah. Siapa yang mengatakan ini? Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa kita harus mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penghubung antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali melalui jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya pada ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sekali lagi kami ingatkan untuk diri kami sendiri dan kita semua untuk selalu berusaha sungguh-sungguh dan membimbing diri kita, keluarga kita untuk taat di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La tazig anha. Jangan pernah sekali-kali berpaling dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sunnah itu ada kehidupan. Al-iktisadu, ya, kata Abdullah bin Mas'ud, al-iktisadu fis sunnah khairun minal istikthari fil bidah. Sedikit amal tapi sunnah, kata Abdullah bin Mas'ud, sedikit amal tapi itu sunnah jauh lebih baik daripada bermegah-megah dengan amalan tapi itu bukan sunnah. Kata siapa? Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud siapa? Murid Muhammad bin Abdullah, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, bukan murid Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi, bukan. Apa kata beliau? Al-iktisadu fi sunnah khairun minal istikthari fil bidah. Sedikit dalam sunnah itu lebih baik daripada banyak-banyak, tapi bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena yang dinilai itu adalah kebenarannya, bukan kebaikannya. Kata Abdullah bin Mas'ud, "Kam min muridil khairin lam yusibahu." Banyak orang yang ingin kebaikan tapi tidak dapat kebaikan itu. Kenapa? Caranya salah. Dia hanya melihat itu baik tapi tidak melihat apakah itu benar. Karena yang baik di mata kita belum tentu benar di mata Allah. Belum tentu benar di mata sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikianlah pengantar kajian kita pada kesempatan kali ini. Kita masuk pada sesi tanya jawab. Insyaallah kita akan kembangkan materi kita pada sesi tanya jawab. Nah, silakan. Ya, yang paling belakang. Ya. Iya. Ada, Bu. Ada. Surat Luqman ada. Surat Luqman itu surat yang ke-32, coba.
surat yang ke-31. Nah, surah Luqman. Surah Luqman. Ya. Ada yang lain lagi? Iya. Barakallahu fiik. Tadi dijelaskan bahwa Rasul menggunakan baju gamis. Iya, komis itu dia komis itu baju yang membentuk badan dan memiliki kantong. Disebut komis. Jadi seperti ini, tapi agak sedikit panjang, itu disebut komis. Itu yang disebut gamis sekarang. Iya, yang disebut gamis sekarang. Itu di Al-Quran juga diceritakan bahwa Nabi Yusuf komisuhu, iya. itu gamis yang sama. Gamis yang sama. Nah, ada lagi surat yang tidak ada di Al-Quran? Ada? Ya, silakan. Waalaikumsalam. yang kajiannya mungkin tidak rutin. Tapi kalau para suami biasanya Jumatan. Nah, sedangkan kalau Jumat itu kan khotbahnya banyak di mana-mana. Belum tentu sunnah juga. Nah, jadi bagaimana ya Ustaz ya? Karena kan sekarang banyak sekali yang bilang nggak usah sok dibid'ah-bid'ahin, nggak usah ini deh. Islam gampang kok. Gini-gini. Nah, suka-suka para istri sampai ke rumah kita jelasin mengenai apa yang udah yang diajarkan oleh ustaz-ustaz kita, bapak-bapak juga susah karena biasanya Sebagian ya, sebagian bapak-bapak. Iya. Iya. Ya, memang bagus sekali ya. Kembali ada orang mengatakan agama itu jangan dibuat rumit. Iya, justru dengan sunnah kita tidak rumit. Mana yang lebih mudah, mengerjakan atau tidak melakukan? Tidak melakukan. Sekarang kita hanya diperintahkan untuk melakukan sunnah, tidak menambah. Rumit justru kalau kita tambah. Agama akan menjadi rumit kalau kita tambah. Kalau kita hanya melakukan apa yang diperintahkan oleh Nabi, kita malah ringan di dalam beragama. Kita justru ringan di dalam beragama. Karena meninggalkan, tidak mengerjakan itu jauh lebih mudah daripada mengerjakan. Kenapa kita mengerjakan? Ya. Nah, ini juga merupakan masukan untuk para abi ya, untuk rajin ikut taklim. Kalau bisa taklimnya tuh rutin, sering. Beri waktu, jangan cari waktu luang. Tidak ada waktu luang. Ya, tidak ada waktu luang di dalam hidup ini. Tetapi luangkan waktu untuk datang ke majelis taklim. Kita ini butuh ilmu lebih daripada kebutuhan kita terhadap makan dan minum. Kenapa? Untuk makan minum kita juga butuh ilmu. Kata Imam Ahmad, hajat seseorang terhadap ilmu itu jauh lebih besar daripada hajat seseorang terhadap makanan dan minuman. Makanan dan minuman dia hanya butuhkan saat lapar. Ya. Sedangkan ilmu itu dia butuhkan kapan saja. Selesai kata Imam Ahmad. Saya katakan saat dia kenyang pun dia butuh ilmu. Bagaimana menyikapi kekenyangan? Bagaimana kekenyangan itu dengan ilmu? Dia tahu bahwa itu adalah hal yang tercela kalau terlalu kenyang. Ada sebagian orang, istilah jemaah, makan sampai bahlul. Ya, makan yang kenyang sampai bahlul. Tuh, lihat orang bahlul. Ya, seperti orang yang bego. Lapar galak masalahnya Ustaz. Ya. Kalau lapar galak kenyang bahlul. Iya, lapar galak kenyang bahlul. Coba itu kata jemaah kayak gitu tuh. Ya, lapar apa namanya? Galak kenyang bahlul. Nah, ilmu ini kita butuhkan setiap saat. Saat kita lapar kita butuh ilmu. Saat kita kenyang kita juga butuh ilmu. Tidak ada dalam kehidupan ini setiap sisi kehidupan ini kita tidak butuh dengan ilmu. Seolah kita butuh ilmu. Ibadah kita butuh ilmu. Bermuamalah kita butuh ilmu. Bahkan para Umar pernah mengusir orang-orang dari pasar. Kata Umar, silahkan keluar dari pasar Madinah orang yang tidak tahu fikih jual beli.
Itu dilarang jualan di zaman Umar. Orang yang tidak tahu fikih jual beli jangan masuk pasar kami. Makanya pedagang, pengusaha harus wajib belajar fikih tentang jual beli agar dia tidak terperangkap dalam riba, transaksi yang halal, yang haram, yang di dalamnya ada gharar, yang di dalamnya ada ini dan itu. Wajib belajar ilmu. Nah, wajibnya ini apa? Wajibnya itu, kadar wajibnya itu apa? Kadar wajibnya itu yang kita butuhkan dalam ubudiyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sholat, kita butuh ilmu. Kita puasa, kita butuh ilmu. Begitu seterusnya. Ya, ini kita semua baik bapak-bapak ataupun ibu-ibu wajib mempelajari agama ini. Menuntut ilmu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Kita tidak dituntut untuk mempelajari terlalu detail. Itu tugas para ulama sampai detail masalah usul fikih, masalah ilmu alat dan lain-lain sebagainya. Itu tugas para ulama. Adapun kita yang awam ini, ya, belajar yang kita butuhkan untuk kita lakukan, untuk ibadah. Jangan belajar juga untuk menambah wawasan. Sebagian orang ketika belajar ilmu din bukan untuk diamalkan, tapi untuk ziyadatut thaqafah, untuk menambah pengetahuan saja. Sehingga ilmu dahulu di kalangan salaf, ilmu itu adalah sesuatu yang selalu diterjemahkan menjadi ma'mulat, bukan maklumat. Ma'mulat itu apa? Sesuatu yang selalu terjemahkan dalam bentuk perbuatan. Saat ini kebalikan dari kenyataan yang ada di kalangan salaf. Ilmu menjadi maklumat. Apa itu maklumat? Wawasan. Kenapa? Supaya tahu kalau ada orang bicara halal haram kita juga bisa nimbrung. Bukan untuk itu ilmu. Ilmu adalah untuk kita amalkan. Bukan untuk at-takatsur. Terlihat banyak ilmunya, bukan untuk itu. Bukan untuk itu. Jadi kadar wajib yang harus kita tunaikan dalam menuntut ilmu adalah apa yang kita perlukan dalam ibadah. Bagaimana agar kita tidak jahil ketika sholat. Bagaimana kita tidak jahil dengan wudu Nabi ketika kita berwudu, puasa Nabi ketika kita puasa. Ya. Adapun terkait dengan khutbah di luar, banyak yang tidak sunnah. Insyaallah banyak para khatib insyaallah sudah sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Cuma mungkin materi-materinya ada sebagian yang perlu ditinjau ulang. Nah, bagaimana jika dalam keluarga yang mengatakan bahwa merayakan Maulid Nabi adalah hal kebaikan yang sudah dilakukan turun-temurun, dan bahkan memakai dalil Imam Syafi'i mengatakan kalau hal-hal baru yang baik itu boleh untuk dilakukan. Iya, hal-hal yang baik boleh untuk dilakukan dalam urusan dunia, tidak dalam urusan agama kita yang hanif ini. Maulid Nabi itu pertama dilakukan pada akhir abad ketiga menjelang masuk abad yang keempat. Pertama kali dipopulerkan oleh dinasti Fatimiyun yang notabene adalah penganut Syiah di Mesir saat itu. Ini orang yang pertama kali memperkenalkan. Dulu tidak hanya Maulid Nabi, Bu. Dulu ada Maulid Fatimah, Maulid Ali, Maulid Hasan, Maulid Husain, banyak sekali maulid. Bahkan saking gulunya, berlebih-lebihannya, ada maulid untuk kematian raja, untuk kematian untuk anaknya, semuanya, haul dan lain-lain sebagainya. Kalau seandainya itu disyariatkan, tentu Abu Bakar tiap bulan Hijriah melakukan maulid. Toh penanggalan Hijriah mulai dilakukan kapan? Di zaman Umar. Penanggalan Hijriah baru ada di zaman Umar radhiyallahu taala anhu. Nah, bagaimana dengan berpuasa? Karena kami ini kadang dengan banyak kami ini kita suka dianggap mengandung perhatian. Iya. dianggap lebih ekstrim, kita dianggap berpakaian haram. Nah, Jadi yang seharusnya sunnahnya kami di Indonesia ini seperti apa tujuannya? ya, yang seperti dipakai saat ini, yaitu dengan jilbab baju panjang, bukan dengan jilbab gaul, bukan. Ya, dengan baju panjang, jubah, kemudian dengan jilbab yang panjang. Nah, dengan jilbab yang panjang yang menutupi dada dan dianjurkan untuk menghindari warna-warna yang terlalu mencolok. Nah, seperti itu. Pak, mohon maaf Pak. Bagaimana kedudukan ijma dan qiyas sesudah ada sunat ini? Kenapa? Bagaimana kedudukan ijma dan qiyas sudah sunat dari Rasulullah? Iya, kedudukan ijma itu bahkan lebih kuat. Ya, kedudukan ijma itu sangat kuat daripada
sebagian hadis. Kenapa? Ijma biasanya itu akumulasi dari hadis-hadis yang ada, yang sahih kemudian digabungkan, kemudian sahabat sepakat di atas hal tersebut, dan itu tidak bisa dinakat, tidak bisa digugat. Artinya ya, dalam masalah-masalah nawazil, jadi dalam Islam itu ada masalah-masalah yang sudah temporer, tapi ada yang disebut dengan masalah nawazil. Nawazil itu kontemporer. Nah, di dalam masalah-masalah kontemporer biasanya tidak ada redaksi yang khusus, teks yang khusus dari Nabi SAW tentang hukum itu. Di Al-Quran juga kita tidak temukan. Di sini kemudian terjadi ijma. Apa itu ijma? Kesepakatan umat Muhammad SAW pada satu kurun tertentu, dan tidak ada yang menyelisihi kesepakatan tersebut. Ini definisi daripada ijma. Jadi ada di satu kurun tertentu timbul masalah tersebut pemecahannya tidak ada di Al-Quran, tidak ada juga di sunnah Nabi SAW. Kemudian terjadi konsensus ulama sepakat, seluruh dunia sepakat tentang hal tersebut, maka itu disebut dengan ijma. Nah, adapun kias atau yang kita kenal dengan analogi, ya, kias di dalam Islam juga merupakan sumber hukum pada hal-hal yang tidak memiliki dalilnya, namun menjadi varian dari masalah-masalah sebelumnya. Ya, dia tidak punya hukum yang jelas dalam Quran dan Sunnah. Artinya tidak disebutkan secara sharih, tetapi dikiaskan pada masalah tertentu yang ada di zaman Nabi. Sifat-sifat masalah tersebut sama dengan sifat-sifat masalah yang baru. Narkoba ada di zaman Nabi tidak? Tidak ada. Apa lagi? Tidak ada. Bahkan kalau kita mundur beberapa puluh tahun ke belakang, Mahmud Syakir, adik dari Ahmad Syakir, ahli hadis Mesir, nah, kami malah temukan di arsip beliau ada foto lagi merokok sedang meneliti hadis. Artinya rokok waktu itu belum difatwakan haram oleh para ulama. Saya kaget waktu melihat Mahmud Syakir lagi merokok saat melakukan tahqiq hadis. Nah, apalagi yang tidak ada di zaman Nabi SAW. Ya, kita ambil yang dekat ya, narkotika ya. Di zaman Nabi SAW yang ada adalah khamar. Kemudian para ulama melihat ke narkotika. Ada tidak sifat-sifat narkotika itu, apa sifat-sifat khamar itu yang ada pada narkotika? Ya, kalau ibu-ibu pernah saya jelaskan tentang masalah kias. Ya, rukun kias. Rukun kias itu, sebelum kita melakukan kias, kita pastikan 4 hal dulu. Pertama, al-aslu. Al-aslu, kemudian al-far'u, kemudian al-illah, kemudian al-hukmu. Asal masalah. Asal itu hukum yang sudah ada sebelumnya. Contoh, khamar itu haram. Kemudian fara', cabangnya, variannya apa? Narkoba. Kemudian kita lihat yang ketiga, illatnya, sebab untuk kita mengharamkan narkotika itu. Ada tidak pada narkotika apa yang ada pada khamar? Ada. Berarti hukumnya mengambil hukum khamar. Jadi harus terpenuhi 4 hal itu. Ada asal, ada fara', ada illat, kemudian ada hukum. Seperti itu. Sehingga dia menjadi sumber hukum Islam. Ini diterima oleh mayoritas kaum muslimin, kecuali ada satu madhab, Pak. Madhab zahiri. Madhab zahiri itu madhab yang sangat tekstual dalam memahami Al-Quran dan Sunnah. Bagi mereka, apa yang sudah di Al-Quran dan Sunnah, itu yang harus kita amalkan. Selebihnya masalah kontemporer, bagi mereka tidak ada. Sehingga dalam persoalan riba, mereka membolehkan menggunakan bank konvensional. Mereka mengatakan, pengharaman riba itu hanya pada mata uang emas dan perak. Mata uang kertas tidak dikenal di zaman Nabi. Karena tidak ada di zaman Nabi, sehingga kita tidak boleh berlakukan riba pada mata uang kertas dan perak. Masih ada ulama zahiriyah saat ini. Ya, begitu juga ketika dihadapkan dengan firman Allah, tidak boleh mengatakan uf pada orang tua. Uf nggak boleh, mukul boleh. Uf nggak boleh, tapi mukul boleh. Nah, ini ulama disebut dengan ulama siapa? Zahiriyah, ya. Madhab atau
madhab dalam Islam yang sangat tekstual. Tapi bila terjadi konsensus ulama, lalu ada kalangan zahiriyah, ulama zahiriyah yang menyelisih ijma' tersebut, maka penyelisihan mereka tidak dianggap. Ijma' tetap terjadi dan penyelisihan mereka tidak dianggap. Seperti itu. Begitu kedudukan qiyas dan ijma' di dalam Islam. Nah, ini ada. Apakah ada dalilnya tentang membaca doa dan diakhiri dengan Al-Fatihah dan setiap setiap syukuran? Adapun syukuran ini dikembalikan pada adat kebiasaan, tidak apa-apa bila kita melakukan mengajak orang untuk makan-makan ketika berhasil lulus dan lain-lain sebagainya, ini tidak masalah. Adapun membaca doa dan diakhiri dengan Al-Fatihah, memang ada hadis yang mengatakan Al-Fatihatu lima quri'ah lahu. Al-Fatihah itu tergantung dengan niat untuk membacanya, tetapi hadis ini lemah, ya. Hadis ini lemah sehingga mengawali dengan Al-Fatihah ataupun mengakhiri dengan Al-Fatihah tidak sabit dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada satu doa yang sangat dianjurkan ketika kita menutup majelis apapun itu, pertemuan apapun itu. Dan kalau kita membaca doa tersebut, dosa-dosa yang ada di majelis tersebut akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau doa ini kita baca, maka Allah akan mengampuni segala kesalahan yang terjadi di majelis itu. Mungkin di majelis itu ada tertawa yang terlalu berlebihan, ada canda yang di dalamnya, ada dusta yang tidak dibolehkan oleh Nabi SAW. Insya Allah dengan membaca doa tersebut, Allah Subhanahu Wa Taala akan menghapuskan dosa-dosa tersebut. Dan doa ini juga dianjurkan ketika kita selesai membaca Al-Quran. Ya, ketika kita selesai membaca Al-Quran, kita boleh membaca Subhanallah, subhanakallahumma rabbana bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Nah, adapun syukuran, acara syukuran itu tidak masalah. Istri ingin pakai hijab tapi suami belum mau. Bagaimana Ustaz? Suaminya nggak mau. Istri ingin pakai hijab, artinya dia ingin ya dirinya itu hanya milik antum. Suami tidak mau, jadi maunya milik rame-rame, bisa dijamah semua orang. Ya, justru ketika istri kita ingin berhijab, kita harus bersyukur. Itu tandanya dia hanya ingin dirinya itu untuk orang yang halal baginya, bukan orang yang haram baginya di luar sana, yang bisa melihat tubuhnya dengan kalau orang Arab bilang balash, bukan bablas, balash, gratis, ya, free ya. Justru ditakutkan suami yang mencegah istrinya berhijab termasuk di antara orang-orang yang dayuth. Tahu dayuth? Dayuth itu tidak akan mencium bau surga. Apa itu? Orang yang rela membiarkan keluarganya dalam berbuat maksiat, dia ridho, tidak mau dia berjilbab, itu kuno. Tidak usah berjilbab, dibiarkan anak-anaknya pacaran. Justru kalau anaknya pacaran anaknya tidak punya pacar, disuruh cari pacar, dimarahi, kamu tidak pacaran, kamu LGBT dan lain-lain sebagainya. Ini dayuth, dan dayuth tidak akan masuk ke dalam surga. Dayuth tidak akan masuk ke dalam surga. Makanya ditakutkan suami yang tidak mau istrinya berhijab termasuk di kalangan dayuth yang tidak akan mencium bau surga. Berdoa kepada Allah, mudah-mudahan suaminya diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar tidak hanya ibu yang mendapatkan izin untuk pakai hijab, tapi suami ibu diharapkan pada saat tertentu menyuruh ibu untuk menggunakan hijab. Wallahu a'lam wa a'lam. Nah, silakan. Tadi kan Ustaz sebutkan bahwa kalau dalam melakukan suatu ibadah, Ustaz lihat dalilnya gitu kan, dalilnya udah sahih gitu ya, udah datang. Terus tadi kalau saya kedua, dalilnya kedua sorry, jelas. Ini indikator sorry itu apa? Sorry itu memang ibadah itu yang disinggung. Artinya tidak ada ihtimal, kemungkinan-kemungkinan di sana. Artinya tidak memiliki tafsiran yang ganda. Memang ibadah itu yang
diinginkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga kita tidak boleh membangun satu amalan dengan hanya kemungkinan yang kita pahami dari satu dalil, bukan inti daripada dalil itu. Nah, Yang kedua Ustaz, apa tadi menyambung pertanyaan yang dulu sih mengenai sunat tadi Ustaz ya, itu kan jarang semua perbuatan perkataan takdirnya Rasulullah yang diikutkan. Nah sekarang kan ada sebagian dari suami-suami kami mungkin yang belum mengenal sunat, sementara untuk mengajarkan sunat itu mana tanggung jawab mereka nantinya gitu. Nah, bagaimana menghadapi hal itu Ustaz? memberi pengajaran kepada keluarga ini kewajiban suami. Dan suami sebagai laki-laki, kita tidak akan bisa lepas dari kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Makanya ketika mohon maaf ini kami singgung, ketika syariat kita mengajarkan untuk mengizinkan dan mensyariatkan orang untuk beristri lebih dari satu, saat membahas masalah adil. Saat membahas masalah adil, di mana suami harus adil apabila ingin berpoligami. Di antara bagian dari keadilan adalah adil dalam memberikan pendidikan agama terhadap istri dan anak-anaknya. Adil dalam memberikan pendidikan terhadap istri dan anak-anaknya. Punya waktu untuk memberikan pendidikan untuk istri dan anak-anaknya. Yang harus difahami, ikhwan yang dirahmati oleh Allah, Allah memposisikan suami sebagai qawwam. Ya, tidak hanya memimpin. Ya, Allah membahasakan apa? Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di sini tidak dibahasakan dengan imam. Laki-laki itu imam bagi wanita. Laki-laki itu pemimpin bagi wanita. Tapi Al-Qur'an memilih bahasa qawwam. Qawwamun artinya selalu meluruskan, selalu membimbing, pengayom bagi wanita. Jadi Al-Quran tidak mengatakan laki-laki itu pemimpin, tidak. Laki-laki itu pembina, laki-laki itu begini. Tapi Al-Quran membahasakan dengan bahasa yang memiliki makna yang banyak. Qawwam, pengayom, orang yang selalu meluruskan, orang yang selalu membimbing dan lain-lain sebagainya. Tidak hanya dalam hal-hal duniawi, tapi juga dalam hal-hal ukhrawi. Oleh karena itu, para suami wajib membekali dirinya, ya, laki-laki wajib membekali dirinya dengan ilmu sebelum berumah tangga. Tidak hanya membekali diri dengan harta. Sebagian orang saat ini sibuk mempersiapkan uang, sibuk mempersiapkan ini dan itu. Persiapan materi sangat matang ketika akan menikah, tapi persiapan ilmu sangat minim. Sehingga dia tidak bisa membimbing istrinya dengan baik. Oleh karena itu, bagi yang akan menikah, ya, bagi yang akan menikah atau yang telah menikah dan akan menikah lagi, belajar agama dengan sungguh-sungguh. Nah, silakan. Assalamualaikum. Bagaimana menghadapi suami pemarah supaya kita istri juga tidak berdosa, namun ingin merubah sikap pemarah suami. Ini masalah yang biasa. Suami marah, istri hubungan dan lain-lain sebagainya. Ini hal yang biasa di dalam rumah tangga. Kadang-kadang sebagian salaf menghadapi suami mereka yang pemarah itu biasanya dengan mendiamkan, dan ini boleh. Artinya seorang istri mendiamkan suaminya untuk beberapa saat, ini dibolehkan untuk meredam amarah suami. Begitu juga sebaliknya, ya, suami yang ingin meredam kemarahan istri bisa dengan diam dan membiarkan istri marah, sebagaimana Nabi SAW, ya, ketika datang makanan dari istri Nabi yang lain ke rumah Aisyah, ya, saat menerima makanan tersebut, Aisyah memukul tangan orang yang mengantarkan makanan tersebut sehingga makanan itu jatuh. Nabi membiarkan Aisyah marah. Nabi mengatakan, gharat ummukum, ibu kalian lagi cemburu, biarkan. Nah, ada yang lain? Silakan.
Keluar rumah. Kalau keluar rumah ya butuh izin dari suami, butuh untuk memberitahukan pada suami. Meninggalkan di sini ya umpamanya di kamar, kita keluar ke ruang tamu dan lain-lain sebagainya. Bukan keluar ke mall dan lain-lain sebagainya, bukan. Nah, ada yang lain? Silahkan. Mungkin saya boleh. Silahkan. Ustadz, saya sempat mendengarkan ada ya sedikit ceramah yang mengenai sunnah juga gitu. Saya pikir ini arahnya ke masalah kan ada beberapa selisih ya dalam turunan ibadah gitu ya kalau nggak salah. Tapi dia menggambarkannya adalah bahwa agama Islam yang benar itu adalah yang dijalankan oleh sahabat menurut dia gitu. Tapi di sisi lain dia menyampaikan bahwa sahabat itu sendiri ada ribuan gitu. Sehingga ujung-ujungnya dia bilang kalau ada perbedaan dalam praktek itu adalah biasa, jadi nggak usah terlalu dipakai menjadi satu masalah. Nah ini kalau orang awam yang mendengarkan ini tipis perbedaan antara apakah perbedaan ini mengarah sudah ke bid'ah atau masalah katakanlah misalnya yang kadang-kadang sekarang kunut ya gitu kan. Kalau itu mungkin lebih jelas, atau masalah kalau takbir lalu kan tangannya disedekat atau tidak. Nah. Tapi ini tipis nih kalau orang ini, jadi sahabat bisa beda-beda. Iya, anggapannya sahabat banyak gitu. Jadi nanti keluarnya nggak apa-apa kok bid'ah gitu loh kalau orang yang awam. Nah ini agak menyikapinya gitu. Makasih Ustaz. Termasuk juga Ustaz, basmalah itu sendiri kan ada yang menggabungkannya dalam Al-Fatihah atau di luar Al-Fatihah. 1, 2 berarti pertanyaannya. Memang dalam masalah juz'iyat ibadah kadang-kadang sahabat itu berbeda dalam praktek, tetapi perbedaan tersebut dikarenakan ketidaktahuan. Kenapa? Sahabat itu sebagian tidak selalu dengan Nabi. Ada yang pekerjaannya selalu dengan Nabi, seperti Abu Hurairah tidak pernah meninggalkan Nabi SAW setelah dia masuk Islam, selalu melihat bagaimana perbuatan Nabi SAW, mendengarkan ucapan Nabi dan mendengarkan melihat langsung praktek Nabi SAW. Ada sahabat yang lain yang sibuk berjaga-jaga di medan perang, ada sahabat yang lain yang sibuk berdagang. Makanya ketika Abu Hurairah dikatakan, nih Abu Hurairah banyak ceritanya, banyak hadisnya dari Nabi SAW, kok tidak sama seperti Umar? Kata Umar, ya sesungguhnya masalah pemerintahan, masalah perdagangan telah menyibukkan kami daripada Abu Hurairah. Abu Hurairah selalu dengan Nabi, kami sibuk di pasar-pasar kami. Sementara Abu Hurairah selalu dengan Nabi SAW. Cuman para sahabat itu kalau diingatkan oleh sahabat yang lain, mereka langsung mengikuti sahabat itu. Ya, saya kasih contoh dalam masalah isti'dzan. Catat masalahnya, isti'dzan, meminta izin masuk rumah. Masalah ini tidak diketahui oleh seorang Umar. Ya, ada hadis yang mengatakan kalau kita mau masuk ke dalam rumah orang itu, ketuk pintu 3 kali, minta izin untuk masuk. Kalau ketiga kalinya tidak dibukakan, pulang. Nah, Umar tidak mengetahui itu, sehingga dia memanggil sahabat yang meriwayatkan hadis itu. Betul itu dikatakan Nabi? Iya, betul. Akhirnya Umar membenarkan itu dan melakukan itu. Dalam bab isti'dzan itu tidak diketahui oleh seorang Umar. Isti'dzan ini penting sekali ketika kita bertamu. Ya, ketika kita bertamu, kita harus perhatikan adab-adab bertamu. Di antaranya meminta izin masuk. Kemudian dianjurkan ya untuk tidak berdiri tepat di depan pintu rumah, tapi ke arah samping, ya, tidak langsung, sehingga begitu pintu dibuka kita tidak melihat isi rumah. Kita tidak melihat isi rumah tempat tujuan kita, dan dilarang melihat isi rumah orang. Makanya kata Nabi SAW, kalau seandainya ya ada orang yang coba melihat isi rumah, kita lemparkan dengan batu. Dalam hukum fikih, ya, orang itu mencoba menengok ke dalam rumah kita, kemudian kita lemparkan dengan batu, matanya buta,
tidak ada kisos. Karena dia memang salah, dan itu hukuman untuk dia yang menengok isi rumah orang lain. Ini bab istidzan. Umar radhiyallahu taala anhu tidak tahu ini. Setelah diberitahukan oleh sahabat, dia mengakui itu dan dia melakukan itu. Jadi seperti ini, sahabat itu seperti itu. Memang kadang-kadang mereka berbeda, tapi kalau diingatkan, oh iya, itu sabda Nabi SAW, langsung tunduk. Nggak ngeyel ya. Ya, nggak ngeyel. Nah, dalam masalah kunut, umpamanya disinggung Bapak tadi, masalah kunut, ada hadis yang mengatakan Nabi kunut, ada hadis mengatakan Nabi tidak kunut. Persoalan ini khilafiyah, persoalan yang nyasir. Kenapa? Masing-masing punya dasarnya, dan kalau kita lihat masing-masing juga saling menguatkan antara satu hadis dengan hadis yang lain. Orang yang meniadakan kunut mengatakan, saya sholat di belakang Rasulullah, Abu Bakar, Umar, saya sholat di belakang bukan itu hadisnya, hadis untuk bapak yang tadi. Saya sholat Rasulullah SAW kunut selama 40 hari. Qanatan Nabi SAW syahran thumma tarakah. Nabi SAW kunut selama 40 hari. Setelah itu beliau meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa Nabi tidak melakukannya. Sebagian riwayat mengatakan kecuali kunut di sholat subuh. Nabi melakukannya sampai beliau meninggal dunia. Imam Ibnu Qayyim mengatakan di dalam sanad hadis tersebut ada disebut dengan Ja'far Ar-Razi, perawi yang lemah. Orang yang mengatakan kunut itu tidak valid dan Nabi SAW mengatakan perawi ini lemah. Dia lemah, ayahnya juga lemah, sehingga hadis itu dengan sendirinya tertolak. Orang yang melakukan kunut tidak, dia pakar hadis, kita terima hadisnya. Ini masalah yang kecil, masalah khilafiyah yang yasir. Orang yang kunut jangan kita salahkan. Bahkan ketika kita sampai di tempat komunitas Syafi'iyah, orang yang di dalam kampung tersebut kita kunut. Kalau kita tidak kunut bisa menimbulkan masalah kunut. Walaupun kita bermadhab tidak berkunut. Tapi kalau kita sampai di tempat orang yang berkunut dan dikhawatirkan akan menimbulkan masalah kalau kita tidak kunut, kita kunut di situ. Seperti yang dilakukan sebagian a'immatul haram, imam-imam yang di haram sana. Ketika ketika sampai di Istiqlal, beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Pada mazhab Hambali tidak membaca Bismillah, tapi beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Untuk apa? Untuk meredam fitnah. Jangan sampai timbul fitnah. Kalau kita hanya menegakkan sunnah, akhirnya timbul fitnah. Timbul fitnah yang besar kita. Padahal dua-duanya bisa dikompromikan. Terkait masalah membaca Bismillah tadi, ada hadis yang mengatakan bahwa aku sholat di belakang Rasulullah, di belakang Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Aku tidak mendengar mereka menyebut kata Bismillah. Dalam riwayat Muslim bahkan disebutkan tidak menyebut, lam yadkur, tidak menyebut Bismillah, tidak menyebut Bismillah. Dalam riwayat yang lain ada mengatakan membaca Bismillah, memulai bacaannya dengan Bismillah. Nah, para ulama menyebutkan bahwa Bismillah bagian dari Al-Fatihah, bagian dari Al-Fatihah. Ini disepakati oleh mayoritas ulama bahwa Bismillah itu bagian dari Al-Fatihah. Nah, Nabi SAW membaca, ditakwilkan oleh sebagian ulama bahwa kadang-kadang pakai Bismillah, kadang-kadang tidak pakai Bismillah. Ini upaya dari sebagian ulama untuk mengkompromikan. Ada yang pakai Bismillah, ada yang tidak pakai Bismillah. Nah, jalan keluarnya sebagian ulama mengatakan Nabi itu tetap pakai Bismillah, tapi mensirkan dan tidak menjaharkan, tidak mengeraskan. Makanya sebagian a'immah, sebagian imam di Masjid Nabawi, Masjidil Haram, kadang-kadang kedengaran Bismillah. Terutama Syekh Hudzaifah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Kecuali memang ada satu madhab yang mereka memang tidak membolehkan membaca Bismillah sama sekali. Ini juga persoalan khilafiyah yang ringan. Persoalan khilafiyah yang ringan dalam juz'iyat. Juz'iyat itu varian-varian kecil dalam ibadah, tidak masalah. Tidak masalah dan tidak usah dibesar-besarkan. Cuma memang yang harus kita ambil adalah praktek Nabi, praktek sahabat Nabi SAW yang melihat dari Nabi SAW. Kalaupun terjadi perbedaan dalam masalah fikih dan ditunjang masing-masing ditunjang dengan dalil yang kuat, ini yasir, tidak perlu untuk terlalu diributkan. Yang parah itu kalau sudah masuk dalam ranah akidah. Nah, ini tidak boleh, tidak ada toleransi. Nah.
Apakah seorang istri boleh mengetahui semua harta suami dengan tujuan yang baik? Kalau tujuannya baik tidak masalah, ingin mengetahui semua harta suami sehingga mudah menghitung harta warisan nanti tidak masalah. Apakah harta istri, penghasilan istri boleh dibagi dalam pernikahan atau kebutuhan sehari-hari? Harta istri milik istri, harta suami milik istri. Harta istri milik istri, harta suami milik istri. Artinya bisa dipakai oleh istri, tapi atas izin daripada suami. Ibu-ibu dengar sampai tuntas, atas izin dari suaminya. Kalau suaminya pelit, boleh mengambil dari harta tersebut untuk menutupi kebutuhan yang memang harus kita keluarkan. Kalau suaminya pelit, ya. Sebagaimana yang dilakukan istri Abi Sufyan ketika mengadukan kepada Rasulullah, Abu Sufyan itu begini dan begitu. Sehingga diizinkan untuk mengambil harta suami untuk memenuhi kebutuhan saja. Kalau harta istri adalah milik istri, artinya istri punya penghasilan, itu adalah miliknya sendiri, tidak boleh diganggu oleh suami. Nah. Ya, MPWP-nya gabung. Apakah ada ayat Al-Quran dan hadis mengenai besarnya kewajiban seorang suami untuk mengajarkan sunnah Rasul kepada keluarganya, dan apa saja konsekuensi dari tidak peduli seorang suami dalam hal tersebut? Ini diambil dari keumuman kata qawwam. Diambil dari dalilnya, diambil dari keumuman kata qawwam dalam surat An-Nisa, bahwa memberikan nafkah lahir dan batin, kemudian memberikan pengajaran dan pendidikan, ini merupakan tanggung jawab suami sebagai seorang qawwam di dalam rumah tangga. Nah, wallahu a'lam. Ada lagi atau sudah? Ada jam? Taib 15.14 masih ada 10 menit ya. 13 menit lagi. Nah, ada pertanyaan? Lagi disusul. Ya? Isbal menggunakan pakaian melebihi mata kaki. Nabi SAW bersabda, "Kullu ma asfala al-ka'baini finnar." Setiap apa yang melewati mata kaki tempatnya di dalam neraka, tidak peduli apakah itu izar, sarung ataukah celana sebagaimana yang kita pakai saat ini. Ya, hendaklah berusaha ya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi taufik untuk meninggikan pakaian kita agar tidak melewati mata kaki. Haram untuk memanjangkan pakaian melebihi mata kaki berdasarkan sabda Nabi SAW tadi. Bagaimana pendapat Ustaz mengenai statement Ustaz Zakir Naik, cinta apa yang kau kasih pada Rasul hingga kalian perdapatkan celana yang isbal? Cinta apa yang kau kasih pada Rasul hingga kalian perdebatkan celana yang memanjang atau isbal? Ya, cinta kepada Nabi SAW. Nabi mengatakan setiap apa yang melewati mata kaki tempatnya di dalam neraka. Sebagai bentuk cinta kita tidak mau ya bagian tubuh kita ini, kita berusaha untuk berusaha agar semua organ tubuh kita ini tidak tersentuh api neraka. Ya, jangan hanya umat Muhammad masuk surga, kalaupun singgah di neraka kan nanti dicuci di dalam sungai kehidupan. Siapa yang mau singgah di neraka Allah Subhanahu wa taala? Kalau bisa masuk surga secara totalitas, pertama-tama ya bukan orang yang terakhir masuk surga, kenapa rela jadi orang yang terakhir masuk surga? Sementara Nabi SAW di sini terkait masalah yang ditanyakan mengatakan setiap yang melewati mata kaki itu tempatnya di dalam neraka. Memang ada sebagian ulama yang mengatakan itu kalau diiringi dengan perasaan sombong. Kalau tidak diiringi dengan perasaan sombong tidak masalah. Persoalannya Nabi SAW saat berbicara dengan Abu Bakar mengatakan kepada Nabi SAW, "Wahai Rasulullah, pakaianku ini sudah aku jaga agar tidak melewati mata
kaki, tapi karena Rasulullah Abu Bakar orangnya kurus sehingga celananya itu sarungnya itu sering melorot ke bawah. Kata Rasulullah, engkau tidak termasuk orang yang sombong, engkau tidak termasuk orang yang sombong. Ini tazkiyah dari Nabi SAW. Apakah kita tidak termasuk orang yang sombong? Sudah dapat tazkiyah atau rekomendasi dari Nabi SAW sebagai orang yang tidak sombong? Tidak, kita bukan Abu Bakar, iman kita tidak seperti Abu Bakar. Walaupun pada kenyataannya kalau kita baca baik-baik hadisnya, Abu Bakar ternyata sering menjaga pakaiannya agar tidak melewati mata kaki, tapi karena beliau kurus sehingga sering melorot. Nah, apa hukum wanita mengecat uban? Apa harus? Karena tertutup hijab dan suami tidak mempermasalahkan. Boleh wanita mengecat uban ataupun laki-laki, tapi menghindari warna hitam. Nah, hijau boleh. Ya. Anak ingin menambah nama putra anak dengan nama Islam. Apa hukumnya? Menambah dengan nama Islam, namanya Islam atau Dengan nama Islam maksudnya. Misalkan sebelumnya nggak ada Muhammad, ditambahin Muhammad gitu. tidak masalah. Tidak masalah. Nah. Tidak masalah. Muhammad Charles atau apa, kan mungkin terlanjur. Jadi Muhammad Robert gitu. Muhammad George Muhammad atau apa, tidak masalah. Nah, asal cukup. Kalau memang tidak ada lagi pertanyaan, kita cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita di lain waktu dan kesempatan. Allahu a'lam. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Allahumma inna nas'aluka barakatan fil rizq wa barakatan fil umri wa barakatan fil 'amali ya dzal jalali wal ikram. Allahumma inna nas'aluka al-jannah wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal wa na'udzu bika minan nari wa ma qarraba ilayha min qawlin wa 'amal. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.